Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, semoga adik-adik sekalian masih terus bersemangat untuk mengikuti mata kuliah Fikih Muamalah di kelas saya. Oke. Dan sebelum kita mulai materi kita hari ini seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita pelajari bersama menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai salam dan istisna. Tentu kalian sudah mulai mengenal ya tentang eh, istilah ini. Tetapi mungkin ada sebagian dari kalian yang masih bingung untuk membedakan apa itu salam dan istisna. Namun kalau kalian ingin menerjemahkan di bahasa Indonesia ini sebenarnya mudah, bahwa salam dan istisna sendiri merupakan akad pesanan menurut Islam atau di dalam Islam. Tetapi karena baik salam maupun istisna ini memiliki dua pengistilahan yang berbeda, tentu di dalamnya pun ada beberapa perbedaan seperti itu. Dan pada hari ini kita akan mempelajari sedikit demi sedikit apa itu salam dan apa itu istisna, perspektif fikih muamalah. Baik, sekarang kita akan mulai dari apa itu salam seperti itu. Salam. Oke, ini bukan assalamualaikum seperti itu. Jadi, salam di sini yang dimaksud adalah suatu transaksi dalam ekonomi syariah yang mana terkadang dalam beberapa literasi disebut dengan salaf seperti itu. Bahkan kalau adik-adik sekalian mau melihat di dalam Al-Qur'an, kata salam sendiri lebih sering disebutkan dengan kata salaf, bahkan disebutkannya dengan kata salaf ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat 24 ini. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah hani'am yang sedap bima aslaftum, yang disebabkan oleh amal yang telah kamu kerjakan seperti itu fi ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lalu. Oleh karena itu pada ayat ini aslaftum ini merupakan memiliki satu kata dasar dengan salaf ya, kalau kita buang alif sama tumnya itu. Nah, dan juga ini kan sesuatu yang telah kita kerjakan, berarti kan dikerjakan terlebih dahulu. Intinya seperti itu kalau di dalam surat ini. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendefinisikan apa itu akad salam, sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000 ini tentang jual beli salam, yang dimaksud dengan salam di sini merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu seperti itu. Maksudnya pembayaran ini dilakukan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang tertentu seperti itu. Kemudian, nah apa sih sebenarnya yang menjadi landasan hukum dari salam ini? Oke, di sini saya sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2240, yang mana hadis ini mungkin sudah kalian temukan bagi kalian yang sudah menempuh mata kuliah Al-Quran Hadis Ekonomi bab salam ya di kelas saya. Baik, akan saya bacakan. Hadasana Sodaqoh, telah bercerita kepada kami Sodaqoh, Ahbarona Ibnu Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, Ahbarona Ibnu Abi Najih, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih, an Abdullah Ibnu Katsir, dari Abdullah bin Katsir, an Abi Minhal, dari Abu Minhal, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oke, ini merupakan masih sanadnya ya, sanad dari hadis itu. Qala, Abu Abu Abbasnya berkata, qala, ia berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Qadimah, datang ke Madinah. Wahum yuslifuna fit tamri sanataini wasalasa. Wahum, hum ini kan dan ya, wa dan hum, mereka seperti itu. Mereka kembali ke siapa? Tentunya ke penduduk Madinah. Yuslifuna, mereka ini menghutangkan bitamrin, dengan kurma, sanata ini wasalasa, 2 tahun atau 3 tahun, salasa seperti itu. Maksudnya di sini mereka ini menghutangkan atau memberikan uangnya ini kepada petani kurma tersebut, sehingga mereka nanti akan mendapatkan kurma selama 2 sampai 3 tahun seperti itu. Intinya mereka memesan kurma tersebut seperti itu. Faqala, kemudian Rasulullah berkata,
Man aslafa fi syai'in, barang siapa yang menghutangkan sesuatu di dalam sesuatu, fa fi kailin maklum, maka hendaklah ia di dalam pada takaran yang tertentu, wazanin maklum, kemudian timbangan yang tertentu, ila ajali maklum, dan juga batas waktunya atau jangka temponya ini juga harus maklum, tertentu pula, seperti itu. Jadi memang di dalam akad salam ini harus adanya kejelasan baik dari segi barangnya seperti apa hingga waktunya seperti itu. Oke, kemudian nah kita beranjak kepada rukun dan syarat dari salam itu sendiri. Selayaknya transaksi pada umumnya, untuk akad salam ini dia ada akiden, ada siqat, ada ra'sul mal dan ada muslam fih seperti itu. Nah, intinya ada dua orang yang bertransaksi, ada ijab kabulnya dan juga ada objeknya. Nah, karena salam ini merupakan bentuk pesanan, maka di situ yang menjadi objeknya kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada ra'sul mal. Ra'sul mal ini uang panjarnya atau sesuatu yang dibayarkan untuk pesanan tersebut sehingga nanti muncul yang terakhir ada barangnya seperti itu atau muslam fee-nya ini seperti itu. Kemudian bagaimana mengenai syaratnya? Oke, yang pertama dari segi akiden ya, baik muslim maupun muslim. Muslim di sini bukan seseorang yang beragama Islam ya, tetapi orang yang apa namanya? me apa? memesan seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana seginya? Kalau akiden pertama mereka harus berakal. Nah, tidak mungkin baik muslim maupun muslim mereka dari orang yang gila seperti itu. Maka akan menjadi batal akad dari salam tersebut. Kedua adalah balik. Seperti dari akad-akad yang kemarin beberapa ulama memang mewajibkan adanya balik dan beberapa hanya melonggarkan pada aspek mumayyiz namun dengan pengampuan dari walinya seperti itu dirasa cukup. Oke, sama salam juga demikian. Kemudian uniknya untuk salam ini diperbolehkan untuk orang buta. Memang kalau kita melihat kan inti dari akad salam ini sebenarnya kalau kita tarik dia sama dengan jual beli ya. Kalau jual beli kan seseorang yang membeli barang ini hendaklah dia melihat dulu barangnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Hingga kemudian ketika khiyarnya selesai, hak pilihnya selesai, dia benar-benar mantap untuk membelinya seperti itu kan. Tetapi ketika pesanan dia memesan sesuatu, orang buta tersebut memesan sesuatu, dia cukup mengutarakan apa yang ia inginkan hingga kemudian pihak pihak yang memproduksi itu kemudian membuat sesuai dengan apa yang ia pesankan. Oleh karena itu pada akad salam beberapa ulama berpendapat bahwa orang buta juga diperkenankan untuk menjadi pemesan di dalam akad salam ini seperti itu. Kemudian masalah sigot. Nah, yang masalah sigot bagaimana? Sigot ijab kabul. Tentu keduanya dalam berijab kabul harus dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan seperti itu. Dan ada penekanan pada sigot dalam akad salam ini, yakni pada akad salam ini berlakunya khiyar majlis dan bukan khiyar syarat. Apa itu? Oke, seperti ini adik-adik sekalian. Kalau kita tarik yang namanya salam ini kan sebenarnya dia merupakan kalau kita tarik ke akad jual belinya ya, tentu di akad jual beli kita akan menemukan yang namanya hak khiyar atau hak memilih. Apakah kita jadi beli atau tidak seperti itu. Nah, kalau seumpama dalam pesanan salam ini, maka yang berlaku hanya khiyar majelis saja. Khiyar yang terjadi pada pada tempat atau lokasi atau media perjanjian antara penjual dan pembeli saat itu saja, saat transaksi tersebut berlangsung seperti itu. Berbeda dengan halnya khiyar syarat. Khiyar syarat ini jadi baik penjual maupun pembeli mereka ini diperbolehkan untuk mengajukan perjanjian dalam masa waktu tertentu biasanya ya setelah akad untuk kemudian mereka bisa membatalkan akad tersebut seperti itu. Memang ada tenggangnya seperti itu. Nah, kalau salam ini tidak bisa karena memang setelah dipesan kemudian dibayarkan, kalau seumpama tiba-tiba dibatalkan kan pasti ada pihak-pihak yang akan dirugikan, orang sudah mulai membuatnya seperti itu kan. Nah, ya, oleh karena itu di dalam salam ini tidak berlaku yang namanya khiyar syarat. Yang mana
kalau simpelnya sih khiar syarat ini adalah apa ya, memperpanjang khiar majelis setelah para pihak itu, selesai dari akadnya seperti itu, selesai dari, eee ya transaksinya seperti itu. Kemudian kita ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yakni syarat yang berkaitan dengan ra'sul mal atau uang panjarnya. Yang pertama harus jelas, harus jelas ini uangnya ini, apa apa namanya, apa jenisnya, seperti itu. Kemudian, berapa nominalnya, apakah, rupiah, dolar, euro, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi inti dari akad salam ini dia dibayar saat sudah disepakati. Saat sudah disepakati, maka kemudian, dia dibayarkan seperti itu. Kemudian, dalam hal ra'sul mal dia juga bukan merupakan pembebasan hutang. Jadi bukan ini ya, misalnya pihak yang akan membuat pesanan tersebut dia, memiliki, apa ya, rumah produksi digital printing mungkin seperti itu. Kemudian dia sebenarnya memiliki hutang kepada Pak A, kemudian Pak A bilang, "Oke, saya mau apa namanya, mau kamu, melunasi hutang kamu dengan cara, apa, membuatkan, saya banner untuk kampanye seperti itu misalnya. Bukan untuk pembebasan hutang seperti itu. Ya sudah, akad pemesanan ya pemesanan seperti itu, yang mana dia akan menerima, terlebih dahulu uangnya seperti itu. Oke? Nah, kemudian ada, syarat-syarat untuk muslam fee-nya atau barang pesanannya. Yang pertama, kalau seumpama muslam fee ini dia harus jelas ya cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Jadi inti dari sini dia memang harus memiliki nilai jual seperti itu. Oke. Kemudian, atau ya memang harus dimiliki, bisa bisa ini, apa namanya, bisa diakui karena kan memang pada intinya kalau kita menarik kepada landasan hukumnya terutama tadi ya, tentang salaf, ini sebenarnya juga ada sisi hutang piutangnya. Bagaimana seseorang ini sudah memberikan utang, memberikan uangnya, jadi kan yang pihak pemesan ini seolah-olah dia berhutang untuk membuatkan sesuatu. Nah inilah kenapa muslamfi itu juga harus jelas cirinya dan dapat diakui sebagai hutang tersebut, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, spesifikasinya ini, dapat dijelaskan seperti itu. Ya kan bagaimana ketika seorang, apa namanya, muslim mau membuatkan sesuatu kalau dari pihak muslim sendiri tidak bisa, menjelaskan, bagaimana spesifikasi dari barang yang ia inginkan, seperti itu. Kemudian penyerahan dilakukan kemudian. Jadi setelah, apa namanya, transaksi kemudian dibayarkan, kemudian setelah jadi baru diserahkan itu barang kepada pemesan. Kemudian waktu dan tempat penyerahan harus sesuai dengan kesepakatan, itu pasti. Kemudian pembeli tidak boleh menjual sebelum menerima, seperti itu. Jadi kenapa? Jadi ketika ia apa namanya memesan sesuatu sebelum ia menerima apa yang ia pesan, dia tidak boleh menjual barang tersebut karena kan untuk menghindari kemudaratan bahwa apa yang ia pesan ini tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, seperti itu. Dan kemudian syarat yang terakhir adalah barang yang ia pesan ini tidak boleh ditukar kecuali dengan barang yang sejenis dan sesuai dengan kesepakatan. Pada intinya ini merupakan sesuai kesepakatan lah, mmm, untuk, boleh dan tidaknya, penukaran seperti itu. Oke, kemudian ini terdapat ketentuan-ketentuan tambahan untuk akad salam ya berdasarkan fatwa. Oke, yang pertama, ini berkutat pada bagaimana sih ketentuan serah terima barang untuk akad salam ini. Jadi, seorang penjual ini harus menyerahkan barangnya tepat waktu, dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati, seperti itu. Ini adalah hukum dasarnya dari salam. Jadi kesepakatannya seperti apa, baik itu dari segi spesifikasi barangnya, kemudian jumlahnya, kemudian kapan waktunya dan di mana tempatnya. Nah, ini kan dasarnya seperti apa, nah itu pula yang kemudian harus ia serahkan, seperti itu.
Kemudian ada tambahan. Nah, ketika si penjual ini misal dia menyerahkan barang dengan kualitasnya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh pemesan seperti itu. Jadi dia tidak boleh meminta tambahan harga seperti itu. Oke, gitu. Anggaplah ini adalah penambahan kualitas yang diberikan oleh penjual seperti itu. Karena apa? Kesepakatannya tadi sudah fix dengan kualitas A misalnya, kemudian dengan harga 100 seperti itu. Jadi kemudian ketika si penjual menambahkan menjadi A+, ya tetap harus harganya tetap 100 seperti itu. Oke, kemudian penjual sebenarnya dia penjual di sini maksudnya orang yang memproduksi barang tersebut ya, dia sebenarnya bisa menyerahkan barang tersebut, lebih cepat. Misalnya ketika membuat, ternyata lebih cepat selesai, dari waktu yang disepakati. Kemudian jumlahnya juga sudah sesuai dengan waktu yang disepakati. Kemudian ketika ia menyerahkannya, ini kan, eee, poin-poin baik ya dari pihak pemesan, dia tidak boleh menuntut adanya tambahan harga. "Saya kan sudah memberikan, barang tersebut sebelum waktunya, saya mau dong untuk kerja keras saya yang lebih ini dibayar lebih." Tidak bisa, karena harus kembali kepada kesepakatan akad di awal, seperti itu. Kemudian ketika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, nah ini kebalikannya ya. Kalau tadi dengan, kualitas yang lebih baik ataupun waktunya lebih baik, bagaimana kalau kualitasnya lebih rendah? Nah ini, kalau si pembeli rela kemudian menerimanya, maka dia, baik, di sini ini pemesannya ini, dia tidak berhak untuk menuntut pengurangan harga atau diskon dari barang yang ia terima, seperti itu. Kemudian ada opsi lagi, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, misalnya waktunya mepet kemudian nggak semuanya tersedia nih, atau kualitasnya akhirnya karena cepat-cepatan bisa menjadi lebih rendah daripada apa yang diinginkan oleh si pemesan tadi atau pembeli. Akhirnya kemudian pembeli tidak rela. Nah, ini ada dua opsi. Yang pertama, si pembeli ini dia bisa membatalkan kontrak tersebut, kemudian meminta uang kembali, seperti itu. Atau dia bisa menunggu barang tersedia sesuai dengan kriteria yang ia minta, seperti itu ya. Jadi ketika ada suatu tindakan pun responnya Islam tidak serta-merta, nggak boleh seperti itu, tapi lihat dulu apakah si pembeli ini rela, apakah si pemesan ini rela atau tidak. Kalau rela ya dia nggak boleh nuntut, pengurangan harga, kalau tidak rela baru ada opsi bisa dibatalkan dan uang kembali atau menunggu hingga spesifikasinya itu, barang yang sesuai dengan spesifikasinya itu bisa ia terima atau tersedia seperti itu. Karena pada dasarnya dalam akad salam ini dibolehkan adanya pembatalan seperti itu, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Pada intinya akad ini sama kembali pada prinsipnya yaitu antorodin sukarela, seperti itu ya. Kemudian alhamdulillah kita sudah menuju apa itu istisna. Oke, saya harap adik-adik sekalian, eee, memahami ya apa itu salam tadi sehingga nanti ketika saya membahas, istisna ini, pada otak kalian sudah mulai bisa membedakan apa itu antara keduanya, seperti itu ya. Kemudian istisna, apa itu istisna? Istisna ini kalau di dalam, bahasa Arab dia juga bisa diartikan sebagai istona'a syai'un atau membuat sesuatu. Nah, yang mana kalau di dalam fatwa DSN MUI dia diistilahkan sebagai bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustasni dan pembuat atau suaminya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada landasan hukumnya. Ini juga sama ya, landasan hukum yang sama ketika saya, mengampu Al-Quran Hadis Ekonomi. Semoga dengan, saya hadirkannya, 2 landasan hukum, dalam satu landasan hukum yang sama pada 2 mata kuliah yang sama ini, jadi, adik-adik sekalian lebih mudah untuk menghafalkan, seperti itu. Hadatsana Musa ibnu, Ismail telah bercerita kepada kami Musa ibnu Ismail, hadatsana Juwairiyah, telah
bercerita kepada kami Juwairiyah an-Nafi' dari Nafi' an Abdullah dari Abdullah hadas tahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam istana khotaman min dahabin. Nah, eh, telah bercerita kepadanya Nabi ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat istonaa, meminta dibuatkan ya kalau istonaa itu meminta dibuatkan khotaman cincin min dahabin dari emas. Ja'ala faswahu fi badanin kafihin idala bisahu. Yang mana di tengahnya itu ada apa batu berliannya seperti itu. Kemudian fastona an-nasu al khawatim min dahabi. Kemudian karena Rasulullah minta dibuatkan seperti itu, orang-orang yang lain an-nasu juga minta dibuatkan seperti itu juga atau mereka memesan istona ya, istisna ya di sini kata-kata intinya istona istisna ini memesan hal yang sama untuk apa cincin emas tersebut. Kemudian Farokial mimbar, kemudian Rasulullah pergi ke mimbar atau uh, berjalan ke mimbar untuk berdakwah seperti itu. Fahamidallah fasna alaihi. Kemudian Rasulullah memuji Allah seperti itu. Ini kemudian Rasulullah berkata, faqala, kemudian Rasulullah berkata, ini kuntas tona'ahu wa ini la albasahu seperti itu. Sungguhnya saya ini hanya minta untuk dibuatkan saja khotaman min dahabin ini atau cincin dari emas ini fa ini la albasahu, tetapi saya enggak memakainya seperti itu kata Rasulullah. Fanabadahu fanabadan nas. Kemudian Rasulullah ini membuang cincin emas itu, kemudian uh, orang-orang yang lainnya pun mengikuti Rasulullah membuang cincin itu. Memang kalau di dalam Islam kan tidak boleh ya seorang laki-laki itu untuk memakai cincin emas seperti itu. Kemudian ini merupakan matan dari hadis ini. Qala Juwairiyah la asabu illa qala fi yadil yumna. Maka Juwairiyah pun tidak menghitungnya kecuali di tangan kanan seperti itu. Intinya pada masa Rasulullah pun pernah melakukan akad istisna sebagaimana yang dilandaskan pada hadis ini seperti itu. Kemudian apa rukun dan syarat dari istisna? Oke, ini apa istilahnya agak sedikit berbeda lagi tentunya kan. Tadi salam ada muslam sama muslim, kalau ini ada masnu sama mustane seperti itu. Kemudian maaf mustoni sama soni seperti itu. Apa saja rukunnya? Rukunnya yang pertama akiden. Akiden ada mustani sama ada soni. Kemudian ada syogoh sama ijab dan kabul. Kemudian ada masnu, ada barangnya seperti itu. Dan terakhir ada saman, ada harganya seperti itu. Kalau syaratnya baik mustasni ataupun sani mereka harus cakap hukum. Mereka memiliki kompetensi dalam membuat suatu hukum. Berarti intinya berbuat hukum. Seperti itu. Jadi intinya ya mereka juga harus balik dan berakal. Kemudian sigonya sama, saling rela. Kemudian dari barang tersebut dia juga harus merupakan barang yang jelas. Kemudian juga bukan barang najis, harus barang halal dan juga tidak menimbulkan mudarat. Itu syaratnya. Dan yang terakhir samannya atau harganya ini harus jelas dan harus disepakati juga antara mustasni dan suami. Lalu kemudian bagaimana sih fatwa kita mengatur istisna ini? Kalau dari DSN MUI terdapat fatwa tentang jual beli istisna. Yang mana kalau dari aspek pembayarannya, dari segi pembayarannya, ini alat bayarnya ini harus diketahui baik itu jumlahnya ataupun bentuknya. Apakah dia ini berupa uang atau pembayarannya ini berupa barang atau manfaat seperti itu. Kemudian pembayaran ini harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, bedanya, kalau seumpama apa tadi kan pembayarannya salam ini setelah dia sudah selesai akad harus dibayarkan ya. Tapi kalau istisna sesuai dengan kesepakatan. Jadi boleh diawali maupun diakhiri, suka-suka itu istisna. Kemudian yang terakhir sama dengan salam bahwa pembayarannya ini tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang seperti itu. Saya pesan ini kepada kamu sehingga bebas hutang kamu itu tidak boleh seperti itu. Oke.
Kemudian dari segi barangnya atau masnuknya, apa saja kriterianya? Ya, yang pertama adalah jelas cirinya sehingga dia dapat diakui sebagai hutang, sama ya dengan salam. Kemudian spesifikasinya juga bisa dijelaskan. Nah, ini sama dengan salam. Kemudian penyerahan dilakukan kemudian jelas. Ketika barang tersebut sudah tersedia, maka itu kemudian diserahkan. Tidak bisa diserahkan saat itu juga. Kalau saat itu juga ya namanya jual beli, bukan salam atau istisna. Kemudian waktu dan tempat penyerahan barang juga harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, kemudian sama juga ya, pembeli mustasni tidak boleh menjual barang sebelum diterima. Nah, ini sama konsepnya untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Kalau seumpama kita menjual sesuatu yang kita tidak tahu itu. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan. Dan apabila ada cacat dan ataupun barang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan ini punya hak hiar akhirnya untuk melanjutkan atau membatalkan akad seperti itu. Oke, ini ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam akad istisna ini. Jadi, dalam akad istisna ini, jika pesanan ini sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, maka hukumnya mengikat. Artinya, ketika hukum tersebut mengikat, kedua belah pihak ini kalau seumpama ada mau pembatalan salah satunya, maka akan merujuk kepada wan prestasi seperti itu. Jadi ya sudah, apa yang sudah dikerjakan dan sesuai kesepakatan yang nantinya itu juga yang harus diterima. Tidak boleh akad tersebut dibatalkan di tengah jalan karena sudah mengikat seperti itu. Dan karena sebenarnya istisna ini merupakan akad yang khusus dari salam, maka semua ketentuan dari akad salam ini juga berlaku pada akad istisna seperti itu. Alhamdulillahirabbil sampailah kita pada slide terakhir ya. Di sini saya ingin memberikan kalian satu kasus mengenai materi yang kita bahas hari ini. Saya ingin kalian membangun opini kalian mengenai kasus ini. Pak Ali ingin membangun rumahnya dengan durasi lama pengerjaan maksimal 6 bulan. Kemudian Pak Ali ini melakukan transaksi dengan kontraktor ya. Kemudian akhirnya antara Pak Ali dan kontraktor ini saling bersepakat. Tetapi setelah 6 bulan kemudian ternyata rumah yang Pak Ali inginkan ini belum jadi, belum selesai. Nah, kalau seumpama seperti itu berdasarkan teori yang sudah kita pelajari bersama-sama sebelumnya, boleh tidak Pak Ali ini membatalkan transaksi tersebut? Kemudian kalau apa namanya? Kemudian boleh tidak Pak Ali ini meminta ganti rugi keterlambatan atas apa yang terjadi ini kepada kontraktornya? Karena sebenarnya seharusnya misal Pak Ali ini bisa menempati rumah tersebut setelah 6 bulan, malah ketika tidak bisa ditempati dia akhirnya ngontrak lagi misalnya seperti itu, kan akhirnya rugi. Nah, boleh nggak Pak Ali ini meminta ganti rugi kepada kontraktor tersebut? Oke, seperti itu ya, kasus kita kali ini. Saya ingin kalian mulai, apa, boleh saling berdiskusi juga untuk tetapi tetap, opini adalah opini masing-masing, opini pribadi untuk menjawab, soal ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita akhiri materi terakhir kita untuk, mata kuliah Ushulul Fiqh ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.